Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih untuk adik-adik karena sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan kita kali ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita, sebaiknya kita awali dengan doa. Ibu minta salah satunya untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Ayo. Baik, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Belum, Ibu. Ada yang sudah, ada yang belum, Ibu. Oke, jadi kita perkenalkan diri kita masing-masing dulu supaya kita bisa saling mengenal dan bisa membangun hubungan yang baik. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Dini. Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah ini. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri adik-adik. Dimulai dari teman di sebelah kiri Ibu. Oke, baik Ibu. Perkenalkan, nama saya Ayu, saya dari kelas 11. Baik Ibu, nama saya Mevi, saya juga dari kelas 11 Ibu. Baik Ibu, nama saya Red, saya dari kelas 11 juga. Nama saya Dina, saya juga dari kelas 11. Oke, baik, terima kasih. Kalian semua satu kelas atau kelas 11 tapi beda-beda kelas? Beda-beda kelas Ibu. Oke, baik. Adik-adik sudah memperkenalkan diri dan kelasnya. Tapi perlu diingat bahwa meskipun satu kelas, adik-adik tidak boleh ngobrol sendiri saat kegiatan kita berlangsung. Baik Ibu. Sebelumnya, apakah kalian pernah terlibat dalam kegiatan konseling kelompok ini sebelumnya? Belum Ibu. Wah, semuanya pada belum ya. Lalu, adakah yang tahu apa itu konseling kelompok? Mungkin sebelum kesini sudah searching di Google atau sepintas membaca di buku? Saya Bu. Ya, silakan Dina. Namun yang saya pahami di sini Bu, dalam kegiatan ini kami akan bertukar pendapat mengenai suatu permasalahan yang akan ditentukan bersama Bu. Oke, terima kasih Dina. Cepat sekali Ibu akan melengkapi. Jadi konseling kelompok ini artinya sebagai salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah siswa untuk mengatasi masalah dalam suasana kelompok. Jadi dalam konseling kelompok ini kita memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan keterampilan dalam hubungan sosial dengan orang lain, meningkatkan keterampilan komunikasi dan meningkatkan kepercayaan diri. Dan di sini juga kita akan menganut asas kerahasiaan. Bagaimana apa yang kita dapat di sini tidak boleh kita bawa sampai keluar. Jadi apapun masalah atau pendapat adik-adik sampaikan di sini, habisnya di sini tidak sampai dibawa ke luar dari kelompok kita. Sampai di sini apakah semuanya sudah paham? Sudah, Ibu. Lanjut, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita ice breaking sehingga kita melatih konsentrasi kita. Baik Ibu, saya Ibu. Oke, kepala adik Mevi, Ibu persilahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan memimpin ice breaking. Nah, di sini kita akan melakukan tepukan. Teman-teman bisa dengarkan instruksi, misalnya seperti ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Itu teman-teman tidak usah mengeluarkan bunyi. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baiklah, kalau Bisa. begitu kita bisa mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2. Oke, Aduh. baik, terima kasih kepada adik Mevi. Semuanya semangat. Semangat Ibu. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke tahap kegiatan kita yang berikut. Di sini Ibu minta adik-adik untuk menyampaikan atau menceritakan masalah adik-adik masing-masing. Kalau adik-adik, Ibu persilahkan. Baik Ibu, kalau dari saya sendiri, saya tuh sering sekali berkata-kata kasar Ibu. Kata-kata kasar Ibu, soalnya saya tuh sering diejek oleh teman-teman saya. Baik. Baik Ibu, kalau saya sering bangun terlambat pagi Ibu. Jadi karena saya sudah kebiasaan bangun terlambat pagi, ke sekolahnya juga pasti sering terlambat Ibu. Kalau saya tuh Ibu, saya tuh malas sekali belajar Ibu. Saya belajar pas saat ada ulangan saja Ibu.
Kalau saya ibu, saya sering sekali terlambat ke sekolah ibu, jadi sering diusir oleh guru karena terlambat bu. Oke, baik. Adik-adik di sini memiliki permasalahan yang beragam. Sebelumnya, Ibu meminta pendapat dari adik-adik. Adik-adik mau membahas masalah siapa terlebih dahulu. Ayo saja Ayo ibu, ibu. ayo saja ibu. Oke. Jadi kita di sini akan membahas masalah dari adik Ayu. Dengan masalahnya itu adik Ayu sering bersikap kasar, berkata kasar karena Ayu sering diejek oleh teman-temannya. Iya betul ibu. Baik, mungkin adik Ayu bisa menceritakan masalahnya lebih rinci, lebih detail lagi. Oke, baik ibu. Jadi saya tadi kan bilangnya kalau saya punya masalah tentang bersikap kasar atau menggunakan kata-kata kasar. Jadi ibu entah di sekolah ataupun sudah di rumah, teman-teman saya tuh sering sekali ejek-ejek saya, menghina saya begitu. Jadi mau tidak mau saya bersikap kasar kepada mereka karena saya tidak suka dengan sikap mereka itu. Baik, terima kasih adik Ayu. Mungkin dari teman-teman untuk menyampaikan pendapat terkait masalah yang adik Ayu alami. Tanya ibu, Baik, pada Mevi. apakah Ayu pernah mencoba untuk tidak merespon ejekan dari teman-teman? Sudah pernah, tapi walaupun saya sudah mencoba, tapi teman-teman juga terlalu sering mengejek-ejek saya, jadi mau tidak mau ya saya masih tetap bersikap kasar. Apakah Ayu sudah pernah mencoba untuk menceritakan masalah Ayu yang sering diejek teman-teman Ayu kepada orang tuanya Ayu? Belum, saya belum berani untuk menceritakan kepada orang tua saya. Kalau dari saya mungkin ada hal yang menyebabkan sehingga kenapa sehingga Ayu itu bisa diejek kalau teman-teman, apakah dari sikap Ayu mungkin atau apa mungkin yang misalnya menyebabkan sehingga teman-teman itu sering mengejek Ayu. Oke, baik. Jadi biasanya kalau di kelas tuh teman-teman tuh biasanya sering minta pekerjaan atau PR saya, padahal saya kan kerja itu sendiri, tapi teman-teman dengan seenaknya meminta pekerjaan tugas yang sudah saya kerjakan. Jadi karena saya tidak kasih PR saya atau teman-teman lain untuk lihat, akhirnya mereka juga jadi tidak suka dengan saya dan sering menghina saya begitu. Jadi sayanya bersikap kasar kepada mereka. Terus Ayu sampai sekarang masih bersikap kasar atau tidak lagi ketika diejek oleh teman-teman? Kalau dari saya sendiri, sekarang saya sudah mulai belajar untuk mengurangi sikap saya yang kasar itu. Oke, baiklah teman-teman, mungkin di sini ada yang ingin memberikan pendapat atau solusi terkait masalah yang teman Ayu hadapi. Ibu, kalau menurut saya itu Ayu bisa bercerita kepada orang tuanya Ayu sehingga dia tuh tidak merasa jatuh ketika diejek oleh teman-temannya Ayu, dan yang menyebabkan Ayu itu bersikap kasar terhadap orang lain. Kalau saya ibu, sebaiknya Ayu itu belajar untuk memahami emosinya dengan baik sehingga dia tidak terpancing oleh ejekan dari teman-teman. Ya baik, terima kasih untuk pendapat kedua teman kita. Mungkin dari adik Ayu, dari pendapat teman-teman, mana yang menurut Ayu lebih bisa, lebih efektif untuk Ayu lakukan sehingga masalah terkait Ayu sering bersikap kasar, berkata kasar terhadap orang lain itu bisa dikurangi secara perlahan. Oke, baik Ibu, dari kedua permasalahan, kedua solusi yang tadi sebenarnya dua-duanya juga bisa menjadi solusi bagi saya sendiri. Tapi dari yang Red sampaikan untuk bisa berbicara dengan orang tua saya itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif yang efektif untuk sikap saya yang masih kasar. Baiklah, itu keputusan yang adik Ayu ambil. Ibu dan teman-teman berharap sehingga untuk kali berikutnya sudah ada perubahan yang terjadi pada Ayu. Oke, kita sudah membahas masalah yang dihadapi oleh Ayu. Jika ada yang menghadapi masalah, Ibu harap kalian semua bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik dan dengan cara yang benar. Iya Ibu. Baiklah, kegiatan kita sampai di sini saja untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian karena sudah bergabung dalam kegiatan konseling kita hari ini. Karena awalnya kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa, jadi kita akhiri juga dengan doa. Salah satu memimpin kita dalam doa.
Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi dan juga mohon maaf jika ada kata-kata dan tindakan yang kasar dan tidak berkenan selama kegiatan kita berlangsung. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu.